Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi, SE, MM. Kita akan membahas teori produksi. Yang pertama itu teori produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Yang kedua ada produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sesi produksi. Yang pertama ada input. Input terdiri dari 3. Ada labor, capital, dan land. Yang kedua ada fixed input. Yang ketiga ada variable input. Yang keempat ada short run atau jangka pendek. Short run atau jangka pendek adalah periode waktu di mana hanya beberapa input variabel yang dapat disesuaikan. Dalam short run, faktor-faktor yang tetap seperti pabrik dan peralatan tidak dapat diubah secara penuh atau disesuaikan. Yang kelima ada long run atau jangka panjang. Long run atau jangka panjang adalah periode di mana semua faktor yang digunakan oleh perusahaan, termasuk modal, dapat diubah. Nah, itu terdiri dari fungsi produksi satu input variabel, yang kedua ada fungsi produksi satu output dua input. Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah output atau Q dengan jumlah input yang dipergunakan dalam proses produksi X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, itu contohnya. Di sini ada Q sama dengan output, X sama dengan input. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah apabila input yang dipergunakan dalam proses produksi hanya terdiri dari modal K dan tenaga kerja L. Maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F dikali K dikali L, di mana Q sama dengan output, K berarti input modal atau kapital, L berarti input tenaga kerja atau labor. Satu input variabel. Dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. Apabila input modal K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F dikali L. Produksi satu input variabel. Yang pertama, langkah awal dalam menjelaskan teori produksi yaitu dengan mengasumsikan bahwa hanya ada satu faktor produksi yang berubah. Yang kedua, para ekonomi awalnya mempelajari teori produksi dengan meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja pada sebidang tanah yang tetap akan mempengaruhi output. Yang ketiga, jadi dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan teknologi dianggap konstan. Yang keempat, dengan demikian satu-satunya faktor yang berubah adalah tenaga kerja. Lebih yang semakin berkurang. Jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah 1 unit, pada mulanya faktor produksi total akan semakin banyak bertambahnya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Kurva produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Tahap yang pertama itu menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata, dan produksi marginal. Yang kedua ada tahap yang kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai ke titik nol.
Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.